Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bukti dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersalawat dan membaca salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat islahul ummah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayat nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan 4 perkara sebagai penolak bencana, bahaya dan malapetaka. 4 hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jami'ul Ahkam. Kitab beliau namanya Al-Jami'ul Ahkam. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di juz Mujalladur Rabi', juz yang keempat ini, di halaman 49, beliau menjelaskan, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun, semua baldah, semua desa, semua negara, yakunu fiha arba'atun, jika ada yang 4 perkara ini, negara tersebut, desa tersebut, ahluha ma'sumuna, penghuninya, rakyatnya akan terpelihara, akan terjaga minal bala, dari bencana, dari bahaya. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Yang terpelihara dari bencana, bahaya dan malapetaka adalah penghuninya, rakyatnya. Kenapa demikian? Karena yang namanya bencana, yang namanya bahaya tidak bisa kita hindari. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sering terjadi yang namanya bencana. Di setiap zaman para nabi, para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, terjadi bencana, terjadi malapetaka dan lain sebagainya. Seperti yang kita maklumi, di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam terjadi bencana banjir yang luar biasa dahsyatnya, yang belum terjadi sampai saat ini. Sampai zaman Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi juga bencana yang gempa, malapetaka dan lain sebagainya. Yang sesuai dengan saat ini adalah di zaman Nabi terjadilah bencana yang namanya ta'un. Ta'un ini lebih bahaya daripada corona yang kita kenal, yang kita alami di zaman kita ini. Maksud kami adalah bahaya, bencana, malapetaka itu kapanpun mesti ada. Tapi yang penting adalah kita sekarang, para santri-santriwati, para saudara-saudariku sekalian, para tulab, para talibat, para jamaah sekalian yang mendengarkan Muzayyin Sabri channel ini, yang penting kitanya yang terjaga. Yang penting kitanya yang terpelihara dari bencana. Yang namanya bencana tidak bisa ditolak, tidak bisa kita hindari yang namanya bencana. Semakin akhir zaman, bencana semakin akan dahsyat dan semakin hebat. Dan itulah yang penting kitanya sekarang yang aman. Itulah makna daripada ungkapan beliau, fa'ahluha ma'sumuna minal bala. Jika yang ada yang 4 perkara ini, maka rakyatnya, penghuni dari desa, rakyat daripada satu negara, ma'sumun, akan mahfuzun, akan terpelihara, terjaga dari bala. Balanya ada, tapi orangnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika ada yang 4 ini. Yang pertama dari yang 4 ini adalah imamun adilun la yazlim.
yaitu supaya imamnya, pemerintahnya, dari RT-nya, dari kadusnya sampai presidennya harus adil. Adil dalam artian adil yang dimaksud dengan adil adalah wad'us syai'i fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah makna adil secara agama. Kalau adil istilah sasak, sekek kepada sepelang. Itu istilah sasak. Bukan begitu istilah agama. Terkadang rakyat menuduh, terkadang rakyat su'zon, buruk sangka kepada pemerintah, dikatakan tidak adil. Padahal yang namanya pemerintah dalam melaksanakan programnya menggunakan skala prioritas. Mereka mengadakannya dengan musrembang, dengan musdus istilah sekarang. Dan itulah sekarang secara agamanya arti daripada adil itu adalah wad'us syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan orang sesuai keadaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah arti adil. Jadi pemerintah itu apabila memberikan hak rakyat, itulah keadilan rakyat. Tapi tidak mungkinlah secara sekaligus, secara spontanitas, tapi bertahap. Yang penting kita doakan rakyatnya, pemerintah kita sebagai rakyat mendoakan pemerintah kita, kepala desa kita, sampai presiden kita, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang adil. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Apabila imam adil, pemerintah kita adil, memberikan hak rakyat, memberikan sesuatu pada tempatnya, maka insya Allah rakyatnya akan terpelihara dari bencana dan malapetaka. Tapi insya Allah ini corona ini mudah-mudahan segera selesai. Yang kedua, wa'alimun ala sabilil huda. Orang yang alim, para ahli agama, para ulama, para cendekiawan ala sabilil huda. Dalam ucapannya, dalam pakaiannya, tingkah lakunya, perilakunya, fatwanya ala sabilil huda. Menempuh menjalankan jalan yang benar, jalan yang memberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya memberikan seseorang, rakyatnya, jamaahnya kepada hidayah, itu petunjuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pakaiannya, tingkah lakunya, perilakunya, makanannya, minumnya, gerak-geriknya ala sabilil huda. Sesuai jalan yang dikehendaki, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Istilah kasarnya, jangan seperti lilin yang hanya bisa menerangi orang lain, tapi dia sendiri sebagai lilin lenyap, habis terbakar oleh api. Demikian juga kepada orang-orang alim, para ahli ilmu, para profesor, para doktor, para cendekiawan, hendaklah kita sesuaikan, hendaklah kita berusaha semaksimalnya untuk mengajak orang kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa masyayikhu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Agar para masyayikh, agar para tuan guru, agar para asatiz, semua kita kompak, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan kita kompak untuk melarang, mencegah yang namanya kemungkaran. Wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an, dan kita kompak untuk mengarahkan kepada anak-anak kita, santri-santriwati kita, saudara-saudara kita, jiran-jiran kita, ala talabil ilmi, agar mereka semua menempuh yang namanya pendidikan, wal Quran, dan agar mereka belajar Al-Quran. Inilah yang ketiga. Baru rakyat kita, keluarga kita, masyarakat kita
terjaga dan terpelihara dari semua bencana. Sekalipun bencana tetap akan ada, harus para tuan guru, para asatiz, para ahli ilmu mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang kepada kemungkaran, dan semua kita kompak mengarahkan agar bebas dari buta huruf, agar jangan sekali ada rakyat kita, jamaah kita, keluarga kita yang tidak mampu membaca Al-Quran. Dari semua ini yang paling sulit adalah mencegah kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan itu gampang. Menyampaikan kebaikan tidak ada resikonya. Tapi yang banyak resikonya, yang berat, yang sulit, yang tidak semua orang bisa mengamalkannya adalah mencegah yang namanya kemungkaran. Ini sulit. Terkadang kita menjelaskan yang hak, menjelaskan kebenaran, banyak cacian memang, banyak makian, banyak bully dari saudara-saudari kita. Dan kalau kita menjelaskan yang namanya kebaikan, kita semua sudah mengetahui sejarah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau menjelaskan tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah, sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang tauhid, beliau aman-aman saja. Sampai beliau diberikan gelar Ar-Amin, orang yang terpercaya oleh orang-orang kafir Quraisy karena bijaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kebenaran, ini Allah ini yang kita sembah, Lata Uzza itu batil. Sudah mulai ada perlawanan, ada cacian, ada makian dari sekitar beliau, bahkan dari keluarga beliau. Dari itulah bahwa kesimpulannya, mengajak orang kepada kebaikan itu lebih gampang ketimbang mencegah yang namanya kemungkaran. Mencegah kemungkaran ini berisiko, sangat-sangat berisiko. Dan itulah apabila ini kita lakukan, insya Allah rakyat kita, keluarga kita, anak cucu, keturunan kita akan terpelihara dan aman dari bencana yang akan selalu ada di setiap masa. Yang terakhir, yang keempat adalah wanisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Agar wanita-wanita, istri-istri kita, anak-anak kita, saudari-saudari kita, tetangga-tetangga kita, santri-santriwati kita, masturatun, harus menutup auratnya. La yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertingkah laku, berperilaku, berpakaian seperti orang-orang di zaman jahiliyah dulu. Karena di zaman jahiliyah dulu kita kenal bahwa di sejarah diceritakan, di zaman jahiliyah dulu Ka'bah itu dijadikan sebagai ajang jodoh. Maksudnya ajang jodoh bagaimana? Ada masa, ada waktu di mana sang laki-laki maupun perempuan yang ingin mencari jodohnya, kesanalah mereka mencari jodohnya. Sehingga ada laki-laki ingin menikahi perempuan. Sang laki-laki ini ngelapor kepada ketua kabilahnya. Ketua kabilah, Pak RT, Pak Kadus istilah sekarang. Kami ingin menikah ini. Oh, kalau Anda ingin menikah dan ingin perempuan, nanti datang. Pada hari ini, musim ini, nanti datang di Ka'bah. Singkat cerita, tatkala datang masa waktu pencarian jodoh, yang laki-laki disuruh duduk keliling di hadapan Ka'bah. Lalu diperintahkan perempuan-perempuan untuk tawaf keliling, tapi pakaiannya telanjang bulan, tapi pakaiannya na'udzubillah summa na'udzubillah tidak menutupi auratnya, bahkan memperlihatkan auratnya. Sehingga salah satu lagu yang fenomenal saat itu adalah yaitu al-yawmu yawmun bada yahillu nazruhu wa la yahillu tamassuhu. Kurang lebih seperti itu lagunya. Kalau istilah lagu sekarang, pandang boleh, pegang jangan. Nah, itulah keadaan di zaman jahiliyah dulu. Mereka menampakkan auratnya, tidak menutupi auratnya. Dan itulah di zaman kita sekarang ini, jika kita semua sebagai rakyat, sebagai hamba Allah, kita semua sebagai penduduk di satu desa, di satu kampung, jika ingin aman dari bencana, malapetaka dan bahaya, mari kita jaga, mari kita pelihara, mari kita arahkan kepada keluarga kita, anak cucu kita, istri kita,
agar mereka masturatun, menutupi auratnya masing-masing. Inilah 4 hal yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala agar satu desa penduduknya, satu negara rakyatnya terpelihara dari bencana. Ingat, bencana tetap akan ada, tapi selama ada yang 4 ini, rakyatnya, penduduknya akan terpelihara, terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika ada pada kita semua yang 4. Pertama, imam kita adil, pemerintah kita adil. Yang kedua adalah para orang yang alim, ahli ilmu, mengajak orang kepada hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang diridhai oleh Allah. Yang ketiga adalah para asatiz, para tuan guru, para ahli ilmu, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kita ajak mereka untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan seterusnya. Yang keempat adalah keluarga kita yang wanita pada khususnya, supaya menutupi auratnya, tidak seperti orang-orang di zaman jahiliyah dulu. Itu adalah penjelasan wasiat dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi ini senada sejalan dengan wasiat al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau menyampaikan, menasihati kita dalam wasiat beliau dengan ungkapan beliau, gubahan beliau mengatakan, zaman sekarang zaman mungkarat. Yang namanya zaman mungkarat membutuhkan banyak baca salawat. Satu. Yang kedua adalah baca Quran, zikir, dan taubat. Yang kelima adalah mengingat Allah setiap saat. Itu dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itu dari pendiri NWDI, NBDI, dan Nahdlatul Wathon. Yang 5 tadi adalah dari pahlawan nasional Lombok. Ini sejalan sekali, sinkron sekali dengan apa yang telah dinasihatkan, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi santri, santriwati, bagi tulab, bagi talibat, bagi para jamaah sekalian yang mendengarkan langsung siaran pengajian dari Muzayyin Sabri channel sebagai penyambung lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kami doakan mudah-mudahan kalian yang mendengarkan pengajian ini dan menyampaikan kepada saudara-saudari, teman kalian, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penyambung lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita nantinya mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah.